itu pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait analisis hubungan numerik dengan numerik ya. Di sini saya akan menggunakan uji korelasi dan uji linear sederhana, dan saya akan mempraktikkan juga menggunakan SPSS ya. Namun kita harus mengetahui dulu ya apa itu uji korelasi dan regresi linear sederhana ya. Seringkali dalam suatu penelitian kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel yang berjenis numerik. Misalnya hubungan berat badan dengan tekanan darah, hubungan umur dengan kadar HB, dan seterusnya. Kita lihat hubungan antara dua variabel numerik dapat dihasilkan dua jenis, yaitu derajat atau keeratakannya ya, erat hubungannya, maka digunakan uji korelasi. Sedangkan bila kita ingin mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel, digunakan analisis regresi linear ya. Nah, apa itu uji korelasi ya? Korelasi di samping ya dapat untuk mengetahui derajat atau keratakan ya, hubungan erat ya. Korelasi dapat juga untuk mengetahui arah hubungan dua variabel numerik. Misalnya apakah hubungan berat badan dan tekanan darah mempunyai derajat yang kuat atau lemah, dan juga apakah kedua variabel tersebut berpola positif atau negatif ya. Maka secara sederhana atau secara visual, hubungan dua variabel dapat dilihat dari diagram tebar atau pencak, dan nanti akan kita lihat di satu plot ya. Diagram tebar adalah grafik yang menunjukkan titik-titik perpotongan nilai data dari dua variabel X dan Y. Nah, pada umumnya dalam grafik variabel X itu adalah independen ya, diletakkan pada garis horizontal, sedangkan variabel dependen atau Y pada garis vertikal ya. Nah, kemudian ada rumusnya ya, ada rumusnya atau kekuatan hubungan menurut Colton ya. Itu kalau tidak salah ya, itu menurut Colton, yaitu ada 4 area. R, jika nilai R-nya 0,00 sampai 0,25, maka kesimpulannya tidak ada hubungan atau hubungannya lemah ya. Kemudian nilai R 0 sampai 0,00 sampai 0,25, itu kesimpulannya hubungan sedang. Kemudian R sama dengan 0,00 sampai 0,25, itu hubungannya kuat ya. Sedangkan nilai R 0,00 sampai 0,25 hubungannya sangat kuat atau sempurna ya. Itu untuk korelasi ya. Kalau untuk regresi linear bagaimana ya? Seperti sudah diuraikan tadi bahwa analisis hubungan dua variabel dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan dua variabel, yaitu dengan analisis regresi ya. Analisis ini ya, regresi ini merupakan suatu model matematik ya, yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, tujuan analisis regresi adalah untuk membuat perkiraan atau kita biasanya sebut prediksi nilai suatu variabel, baik variabel independen ya melalui variabel yang lain, atau variabel independen nilai prediksi suatu variabel dependen ya melalui variabel lain atau dependen. Saya kasih contoh. Kita ingin menghubungkan dua variabel numerik, berat badan dan tekanan darah. Nah, dalam kasus seperti ini atau contoh ini, berat badan sebagai variabel independen dan tekanan darah sebagai variabel dependen, sehingga dengan regresi kita dapat memperkirakan atau memprediksi besarnya nilai tekanan darah bila diketahui data berat badan ya. Itu untuk
Oh, penjelasan mengenai analisis hubungan numerik dengan numerik, yaitu kita akan menggunakan uji korelasi dan uji linier, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan langsung, ya. Kita coba buka data yang sudah saya buat. Nah, ini datanya, ya. Nah, sebagai praktik contohnya di sini, maka saya akan menganalisis korelasi dan regresi menggunakan data ini, ya, dengan mengambil variabel numerik yaitu umur, ya, dengan kadar AB, ya, diambil yaitu untuk AB yang pertama, ya. Sorry, ya, untuk ini saya akan menggunakan untuk berat badan ibu, ya, dengan berat badan bayi, ya, numerik dengan numerik. Bisa juga yang tadi yaitu umur dengan kadar HB, ambil ukuran yang pertama. Tapi di sini saya akan mengukur berat badan ibu dengan berat badan bayi, ya. Caranya yang pertama yaitu analyze, kemudian korelasi, ya, bivariat, ya. Nah, di sini ada tampilannya. Kita akan mengukur numerik dengan numerik, yaitu berat badan ibu, ya, berat badan ibu dengan berat badan bayi, ya. Jika sudah, kita oke. Nah, ini hasil output korelasi, ya. Jadi tampilan analisis korelasi ini, ya, berupa matriks antar variabel yang dikorelasi. Informasi yang muncul, ya, terdapat 3 baris, ya. Nah, baris pertama berisi nilai korelasi atau nilai R-nya, pada baris kedua nilai P-nya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai N, ya, N. Nah, kita lihat, ya, N ini atau jumlah total data, ya. Pada hasil di atas atau hasil ini, ya, diperoleh nilai R-nya itu adalah 0,684 dan nilai p-value-nya yaitu 0,000, ya, kurang dari 0,05. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi, menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif. Artinya semakin bertambah berat badannya, ya, semakin tinggi berat bayinya, ya. Hasil uji praktik, ya, ini didapatkan ada hubungan yang signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi, ya, karena dapatnya 0,000 kurang dari alfa 0,05, ya. Selanjutnya saya akan lakukan untuk analisis regresi linear sederhana, ya. Sama, ya, kita akan menghubungkan atau menentukan variabel independen dan dependennya. Contoh ini berat badan ibu, ya, berat badan ibu sebagai variabel independen, sedangkan berat badan bayi sebagai variabel dependen. Maka langkahnya yang pertama kita analyze, ya, kemudian kita ke sini regresi, kemudian kita klik linear, maka ini tampilan. Ya, ingat, ya, bahwa yang dependen list kita masukkan yaitu berat badan bayi, sedangkan untuk independen tadi itu berat badan ibu. Nah, jika sudah, ya, maka kita klik OK, maka akan muncul tampilannya, ya, untuk uji
regresi linear sederhana. Ini konsisten. Nah, bagaimana interpretasinya? Ya, jadi dari hasil ini ya, tampilan hasil output ini kita interpretasinya dengan mengkaji nilai-nilai yang penting dalam analisis regresi linear. Di antaranya yaitu ada koefisien determinasi, kemudian persamaan garis dan skin. Ya, nilai koefisien determinasi ini ya dapat dilihat dari nilai R square. Ya, nilai R square yang ya nilai R square 0,468. Ya, ini bisa kita lihat di model sumarinnya ya. Nah, bisa dilihat ya, artinya 0,468 ini artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan bahwa 46 ya, 8 variasi berat badan bayi atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik ya untuk menjelaskan variabel berat badan bayi. Selanjutnya pada tabel ANOVA kita lihat pada tabel ANOVA jadi lihat ini untuk ANOVA ya, tabel ANOVA ya, diperoleh nilai P-value-nya ya yaitu 0,000 ya, kurang dari alfa ya, sehingga dapat menunjukkan bahwa regresi sederhana cocok fit ya, cocok dengan data yang ada persamaan garis regresi ya. Kita lihat pada tabel confidence ya, confidence ya, yaitu pada kolom B nya yang ini. Nah, jadi pahami. Nah, dari hasil ini ya bahwa kita akan melihat nilai konstannya, nilai yang merupakan nilai intercept atau nilai A-nya, yaitu sebesar 6,57,923 ya, berarti kalau dibuatkan berarti 93 ya. Nah, dan nilai B-nya yaitu 44,30. Sehingga persamaan regresinya bagaimana ya, kita pakai ini Y sama dengan A tambah BX berat badan bayi ya, Y sama dengan Y itu berat badan bayi yaitu 6 ya, 657,93 ya tambah 44,13 ya berat badan ibu ya, jadi pahami ya. Nah, dengan persamaan tersebut maka berat badan bayi dapat diperkirakan jika kita tahu nilai berat badan ibu. Nah, uji statistik untuk koefisien regresi dapat dilihat pada kolom signifikannya ya. Nah, bisa dipahami ya, yaitu dapatnya 0,000 ya, yaitu disebutkan bahwa ada hubungan linear antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Nah, dari nilai B-nya yang tadi ya yaitu 44,38 berarti bahwa variabel berat badan bayi akan bertambah sebesar 44,38 gram bila berat badan ibu bertambah setiap 1 kg ya. Jadi bisa dipahami dengan baik. Nah, bagaimana cara penyajian tabel dan interpretasinya ya, yaitu yang dimasukkan itu adalah variabelnya ya, variabel umur ya, kemudian R-nya, R square-nya dimasukkan ya 0,684 ya, kemudian nilai persamaan garis ya, persamaan garis ya, yaitu berat badan bayi ya sama dengan 6,57,93 ya.
tambah 44,38 berat dikali berat badan ibu. Nah, dengan pipilionnya 0,000 ya. Jadi bisa dipahami ya. Itu untuk uji korelasi dan juga uji regresi linear sederhana ya. Nah, bila ada pertanyaan langsung mengirim saja di email saya atau bisa menghubungi kontak saya ya. Bila materi ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa like dan share.